Halo teman-teman, apa kabar? Kabar baik? Baik. Nah, hari ini aku mampir ke dapurnya Brownies Telo Dukun. Nah, kali ini aku bakalan berbincang-bincang dengan Mbak Dwi selaku pimpinan perusahaan. Ya. Nah, siap. Sudah siap ngobrol-ngobrol dengan aku hari ini? Ya, siap. Oke. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Brownies Telo yang diproduksi di sini. Tadi kan aku sempat ngikutin juga proses awalnya kayak gimana, terus packagingnya kayak gimana. Semua kan kelihatan enak dan fresh banget. Nah, kalau aku boleh tahu, awal mula berdirinya Brownies Telo ini kapan? Terus kenapa kepikiran Brownies Telo? Oh, oke. Awal mulanya sih dulu itu di tahun 2019. Jadi sebelumnya saya itu sama suami bekerja di Jakarta. Kita sebagai karyawan swasta, kemudian punya anak. Terus kayaknya kalau aku kerja tetap di perusahaan swasta kan nanti siapa yang ngurus anak? Akhirnya resign. Aku resign 2018, suami awal 2019 juga resign. Terus kita sama-sama memutuskan pulang ke Magelang, pulang kampung istilahnya gitu ya Mas ya. Nah, begitu sampai di sini kita pengen memulai usaha. Terus kita cari peluang kira-kira apa ya? Ternyata di Magelang ini banyak sekali olahan-olahan produk yang dari singkong. Contohnya getuk, terus ada potel, ada selondok. Tapi olahan-olahan itu semua sama orang Magelang sendiri tuh kadang dianggapnya sebagai makanan apa ya, tradisional lah. Bahkan kalau kita bertamu terus kita dikasih getuk atau dikasih potel kan meremehkan. Iya, oh ya mau telo, kayak gitu. Biasanya gitu. Makanya terus kita ada tantangan gimana ya kita biar bikin produk dari telo, dari singkong ini biar saat mereka menerima tuh nggak percaya gitu loh, beneran ini dari singkong gitu ya. Terus akhirnya kita riset selama 3 bulan lama, tiap hari itu bikin terus bikin brownies itu akhirnya ketemulah kita jadi brownies singkong gitu. Wah, ini kan bener-bener baru ya. Bagi aku yang beberapa tahun yang lalu ngerasain pertama kali itu memang rasanya tuh bener-bener ringan banget, terus juga sekali makan, sekali potong itu tuh nggak langsung kenyang, tapi bener-bener kayak nambah entek, celing gitu ya. Nah, apa sih tantangannya ketika membuat brownies dengan bahan dasar telo? Tantangannya apa? Yang pertama sih pasti orang waktu pertama kali nih, pertama kali mungkin ada dua tipikal orang. Yang pertama mungkin terkejut, beneran ini dari telo, terus cenderung mana yang ora enak gitu loh. Wong telo ya jadi apa sih? Biasanya mereka begitu. Tapi ada yang satu tipe orang yang beneran ini dari singkong telo, terus nyobain gitu. Nah, tantangannya itu adalah gimana mengedukasi masyarakat bahwa ternyata brownies itu bisa loh dibuat dari telo atau dari singkong yang nggak perlu pakai tepung terigu yang kita harus impor. Karena bener-bener rasanya tuh enteng banget dan ini baru pertama kali tak cobain gitu, dan first impression aku tuh enak, langsung bener-bener enak. Apalagi juga coklatnya juga nggak terlalu bikin enak gitu. Nah, kan tadi Mbak juga cerita riset selama 3 bulan gitu. Aku bayangin pasti kan ada proses gagal, oh ini kayak gini, kurang kayak gini. Itu coba bisa diceritain nggak sih riset selama 3 bulan itu kayak piye? Kayak gimana tuh? Ya pokoknya pertamanya kita bikin konsep apa cuman ngambil nama singkongnya aja, jadi kita tetap pakai tepung terigu. Terus itu, tapi terus setelah itu mikir ngapain gitu loh, orang kita mau ngangkat singkongnya kok ya harusnya full singkong. Terus kita nyobain yang entah dikukus lah, entah yang tepung gaplek, sempat bikin dari tepung gaplek, diskusi sama teman kuliah. Coba tepung mokaf. Nah udah, ya akhirnya ketemu tepung mokaf modified cassava flour itu ya. Ketemu itu terus kita coba. Itu pun nggak serta-merta sehari 2 hari jadi, masih aja bantat, rasanya tuh seret loh. Nah itu sampai gimana ya dia nggak seret. Komposisi yang tepatnya itu bikin komposisi yang tepatnya itu susah banget, dan sampai mungkin kalau sekarang itu kita udah belentek kali ya, karena tiap hari kita makan kayak gitu. Tapi ya akhirnya
setelah perjuangan yang begitu lama ketemu lah itu, begitu udah satu ketemu ya yang lainnya kan ngikutin, kalau yang lainnya cenderung jadi lebih cepet gitu loh. Lebih cepet ya. Nah aku kan ngikutin nih beberapa produk dan aku lihat di YouTube, di Instagram gitu ya. Mereka tuh yang sampai yang ada perasaan galau, sampai nangis, bingung. Waktu itu gimana sih rasanya tiap hari itu harus berjuang nemuin satu resep aja padahal. Itu rasanya kayak gimana waktu itu? Ya pernah sih hampir dalam nggak usah jadi aja, pokoknya Oke. susah nggak usah jadi singkong ini aja apa ya. Cuman apa ya, ada motivasi bahwa ayolah. Jadi kalau kita bikin sesuatu itu yang beda dari yang lain. Misalnya kalau kamu bikin yang sama, misalnya kamu pakai ngerah, terus akhirnya kamu bikin dari tepung terigu sama kayak yang lain. Terus apa bedanya? Apakah itu akan nanti akan berjalan lama misalnya itu gitu. Nah, jadi carilah pembeda gitu. Kadang cari pembeda aja kita juga harus istilahnya untuk bisa mempertahankan kan juga trigger butuh perjuangan ya. Apalagi kalau itu tuh hanya hal umum gitu loh. Orang lain banyak yang bisa bikin gitu. Kamu akan perjuangannya lebih besar gitu. Itu sih pertanyaannya ya. Semangat. Akhirnya ketemu juga gitu ya. gimana perasaannya pertama kali nemuin satu resep gitu? Apa ya? Pertama sih nyobain pas ketemu itu oke. Pas ketemu itu. Terus dicobain dulu ke suami. Tes tuh pasti ke suami. Oh ini enak. Nah, terus nyobain ke keliling, ke keluarga, oh enak lah. Habis itu, aduh, kayak akhirnya beban itu terlepas gitu loh. Maksudnya, ya, inilah saatnya kita memulai gitu loh. Jadi itu beban listriknya lepas, terus kita istilahnya memulai ke hidup baru gitu loh, ke permulaan yang baru. Gitu. Dan waktu itu kan setelah riset 3 bulan, habis itu nyoba semua, nemuin satu resep, dicobain ke semua orang, mulai nih proses untuk memasarkan. Pertama kali dapat pelanggan, itu rasanya kayak gimana dan waktu itu promosinya kayak gimana sih? Oke. Waktu itu sih kita sengaja jadi setelah ketemu apa resepnya itu, terus kan kita urus DUS, urus PIRT, urus pokoknya perizinan dan sebagainya. Terus kita memang sengaja launching, yuk kita launchingnya di Lebaran. Lebaran kan, okay. Waktu itu kita launchingnya itu di 2 Juni 2019, pas momen Lebaran. Jadi momen Lebaran itu sengaja kita bikin, istilahnya orang belum beli dulu, masih kita bikin buat kita bagi-bagikan gitu loh, yang pas Lebaran. Itu ternyata ini enak loh, terus ada repeat order dari orang-orang yang kita beli itu. Nah terus pertamanya kita tahun 2019 itu kan Facebook ya, maksudnya orang Magelang ini mungkin di Facebook, makanya kita gempar, maksudnya ini loh Brownies Telo, terus kita masuk di grup-grup dan sebagainya, dan itu ternyata tanggapannya tuh bagus nih, bener ya ini Brownies Telo, terus ada order, terus habis itu ada yang testimoni itu awal-awal tuh jadi testimoninya yang gimana itu? Paling gitu ya. Serius ini browniesnya dari singkong, ini mah lebih enak loh dari brownies itu loh, itu awal-awal tuh itu yang membuat ya ampun ternyata kita bisa loh bikin yang enak dan diterima gitu. Ada kepuasan tersendiri dan semakin semangat untuk mengembangkan usaha. Aduh. Tapi yang dibalik semua komentar yang positif ada tuh yang mungkin kurang terdengar baik itu, ada nggak sih pengalaman itu? Ada. Awal-awal terus ada juga yang tahu-tahu beli apa nih mbak, kok seret, ada yang ngomongin bilang seret, masa sih seret gitu kan. Aku bilang enggak seret, mungkin cara makannya atau gimana gitu kan. Terus aku sampai cara makan ya kadang kan kalau rasa itu juga relatif ya, relatif. Tapi kebanyakan perasaan ngomongin sama ini ada satu orang yang bilang seret gitu, kadang kan apa ini kompetitor atau apa kita juga nggak tahu kan. Habis itu terus coba taruh kulkas dulu, misalnya mungkin suka yang dingin atau yang kayak gimana, mungkin cara konsumsinya yang biasanya dia menyukai yang dari kulkas terus dingin atau gimana. Terus saya tak tahu nyobain masukin kulkas gitu, habis dari kulkas itu diangkat terus oh enggak deh, ternyata enggak seret loh, ternyata enak ya kayak gitu. Pernah itu ada awal-awal gitu ya. Sampai dengan hari ini sudah ada berapa pesanan sampai hari ini? Kok pesanan berapa ya, enggak gitu kan? Enggak begitu. Tapi yang paling terakhir terakhir minggu lalu kita berapa sih, 120 ya
Biasanya sih yang jelas sih kalau misalnya totalan ya dari pertama kita bikin, aku kan selalu menghitung paling mungkin udah sampai hampir 30.000 box kali ya. Dari 2019 ya, siap. kan Oke. 2019 karena kita hitungnya tahun itu biasanya 10 ribuan. Oke. Itu terus rata-rata sih kita mingguan itu ya 100-200. Terus kalau misalnya memang lagi ada hajatan, kayak ada hajatan misalnya buat balon pernikahan itu seminggu bisa sampai 700, 500, 700 kayak gitu. Jadi cuman kalau yang namanya usaha kan nggak tiap minggu selalu jumlahnya sama ya, pasti ada bedanya. Nah kali ini kita bakalan memperkenalkan produknya satu ya. Kali ini sudah di sini. Nah pertama dari ininya dulu, dari packagingnya dulu aja ya. Ini kenapa berbeda-beda? Oke, ini ya silakan mengenalkan. Itu dulu mas yang ini dulu ya. Nah ini tuh kita pertama kali lahir untuk ini. Jadi pertama kali lahir itu kita pengen warna orange, warna kuning biar mencolok gitu. Mencolok. Kita bikin warna kuning. Ini desainnya pun masih desain sendiri ya. Desain sendiri, belum profesional. Nah terus kemudian setelah itu dukun dulu ya. Kemudian terus kita pengen di branding, kayaknya orang udah nggak menarik lagi nih desain ini nih. Desain itu nggak menarik, nah, kita pengen di branding. Nah kita tuh sampai kan tadinya aku pengen mempertahankan warna yang orange. Nah sampai ininya desainernya tuh bingung dan stres karena kenapa sampai stres? Karena menerjemahkan apa yang kita inginkan gitu ya. Pokoknya aku pengen di dus itu, di situ tuh ada lukisannya. Kalau ini lukisannya kan emang sudah ada ya dari awal ya. Oh di dalam ya? Iya. Oh ini. Ya. Oke. Nah terus kita pengen pindahin ini kan lukisannya terlalu sayang kok di dalam kan. Oh di dalam ya? Iya. Pokoknya gimana caranya itu mas? Itu ditaruh di luar, yang orang kalau begitu ngambil, ini brownies itu dari Magelang ya, ini ada Borobudur, ada Merapi, terus ada jembatan Jokowi, nah gitu. Itu kan sampai seminggu, hampir dia nyerah, itu desainernya nyerah, terus akhirnya suatu ketika dia tahu pagi-pagi jam subuh-subuh dia WA aku, Mbak kok kayak gini gimana? Terus begitu dapat ini, ya itu yang kita maksud tuh maunya kayak gini. Dengan yang kayak gini? Maksudnya awalnya kayak gimana Mbak? Sebelum jadi kayak gini ya? Mas tadinya aku mempertahankan warna orange, terus akhirnya apa ya? Pokoknya dia desainnya masih hampir sama kayak yang dulu. Terus ininya tuh mau nempelinnya tuh bingung gitu loh. Kan nggak bisa dong warna ini sama orange toh. Nggak matching ya. Terus akhirnya dia mikir caranya gimana biar lukisannya itu bisa match sama yang dus yang warna yang lain. Akhirnya ketemu warna coklat ini. Nah itu waktu itu lega sekali akhirnya ketemu. Butuh berapa lama ganti brand? Bisa sebulan 2 bulan lebih. Itu selalu ngubungin desainernya? Rutin? Sampai berapa kali desainer gitu kok. Sampai berapa kali desainer? Maksudnya beberapa orang gitu. Beberapa orang? Iya. Dan akhirnya menemukan brand yang kayak itu. Karena aku dulu pertama aku ngalamin yang ini. Aku ngalamin. Tahun lalu ya? Ya, aku ngalamin yang ini, teman-teman. Dan aku juga ngalamin yang ini. Dan aku kaget kan, lah ini produk mana lagi ya? Aku pikir produk mana lagi gitu kan. Terus ternyata dengan produk yang sama tapi packagingnya yang beda. Iya. Oke. Yang dukun ya. Ya ini. Nah terus akhirnya kan kita udah nih jalan ke Magelang. Kita punya saudara di Semarang kan. Yuk cobaan dong partneran kita di Semarang. Partneran di Semarang. Kita kan nggak bisa kok di Semarang pakai brownies dengan dukun kan ya, maksudnya nanti gitu aku pengennya dukun itu hanya untuk produk Magelang gitu loh. Nanti jadi orang Bawah itu emang kasnya dia dari Magelang. Terus akhirnya kita bikin kayaknya kita perlu bikin deh yang waktu itu di Semarang itu tahun 2020. Jadi kita mau launching tapi terus kendala pandemi. Tapi kita udah itu. Pertamanya kita brownies Telo Kota Lama. Oh awalnya namanya Kota Lama. Brownies Telo Kota Lama. Jadi terus ini dusnya udah ada ya? Nggak ada mungkin. Habis kayaknya. Nah terus habis itu kan itu di Semarang. Brownies Telo Kota Lama waktu itu
tadinya mau launching di Maret 2020, tapi karena pandemi, terus mundur, akhirnya launching di bulan Mei 2020 ke Semarang. Nah terus di Agustus 2020 ada lagi kita partneran di Purwokerto, Brownies Telo Bawor. Iya. Jadi ini beda kota, kalau misalnya kok beda-beda. Dengan icon kotanya berarti ya? Ya. Nah, oke. Nah, terus tiba-tiba kan udah ada Brownies Telo Kota Lama, Telo Bawor ya. Terus kita pengen daftarin Haki untuk karena Haki itu penting ya. Nah, kalau yang Bukun ini udah langsung dan bisa diterima nama itu. Nah, yang Kota Lama sama Bawor ini nggak bisa didaftarin. Karena memang sudah ada yang daftarkan di kode yang sama. Kodenya itu 31 itu kode yang brownies, kue kering dan sebagainya itu. Jadi nggak bisa Kota Lama ataupun Bawor itu kita pakai. Nah, karena itu kan mau nggak mau nih ya, kita harus mengubah. Padahal kita nama itu udah dikenal di Semarang sama ini. Cuman tadinya nggak usah diubah karena kan udah dikenal kan. Terus tapi kita kan mikirnya usaha itu nggak serta-merta sekarang kan. Nanti kalau misalnya besar, nanti kasusnya kayak yang geprek bensu, kan? Betul. Karena cuma nama kan. Nah, terus akhirnya ya udah kita ubah. Nah, akhirnya muncullah ini Dus Kotelo. Harapannya yang di luar Magelang itu nanti semuanya pakai Kotelo. Oh, yang di luar Magelang. Iya. Oke. Tadi termasuk Jogja juga. Iya. Siap. Jadi karena kita kan nggak mau nanti tiap kota-kota itu nanti ada kasus lagi hal yang sama kayak tadi toh. Dan maksudnya biar satu nanti bisa dipakai ke semuanya. Terus akhirnya kita keluarin Kotelo. Kotelo ini benernya simple, sekotelo. Oh, gantinya co ya? Iya. Biar agak apa? Iya, maksudnya Bule-bule. Iya, orang kan mikirnya Kotelo gitu. Apa ya Kotelo, ternyata benernya seperti ini ya sekotelo. Nah, terus akhirnya kita mengeluarkan ini. Jadi sekarang kalau yang di Semarang pakai ini, yang Purwokerto masih ngabisin Bawor, itu terus habis kita pakai Kotelo lagi. Terus kita kan lagi pengen ngembangin yang Jogja nih, nah itu juga nantinya pakai Kotelo. Tapi apa ya, nanti kalau yang di Jogja ini nanti aja ya dibahas. Siap. Oke. Maksudnya konsepnya mau seperti apa? Oh iya, terus ada lagi ya satu. Yang ini apa ya? Oke dah, terus satu lagi. Ini baru launching kita di bulan September. Benernya ini dus permintaan khusus. Jadi memang ada customer kita atau datang ke kita. Harga kita kan masih di 27.500 waktu itu yang dus ini. Terus bilang, Mbak, kita mau hajatan. Ini mau tak berbalen. Aku mau dibikinin yang harganya 20.000. Terserah mau seperti apa, pokoknya harganya 20.000. Nanti aku ordernya 500 gitu. Karena ordernya banyak pun kita akhirnya ini ngeluarin apa kemasan yang ini. Jadi khusus memang kita prioritaskan kayak untuk yang balen, kayak hajatan itu. Jadi yang mungkin beli yang ini agak terlalu mahal, nah ada yang mediumnya yang lebih istilahnya ekonomis ya. Oke, siap. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang packagingnya, sekarang aku pengen tahu produk apa aja sih yang udah dikeluarkan sama Brownies Telo. Kan aku udah nyobain beberapa ya, termasuk yang itu, aku udah nyobain. Nah, ini udah nyobain. Tapi yang dulu, itu lomba aja itu lomba. Nah, produknya apa aja? Monggo diperkenalkan. Aduh, kok berapa banyak banget. Dari brownies ada berapa rasa misalnya? Oke, kalau brownies itu ada coklat, red velvet, pandan, keju, koko pandan, ada 5. Ada 5. Brownies sendiri itu ada 5. Jadi ada coklat, ada pandan, ada red velvet, ada koko pandan ini yang mulai favorit juga, sama keju. Kita mulai keju yang kuning. Iya, yang kuning itu keju yang baru beberapa saat. Terus kita juga ada cupcake benernya. Jadi waktu itu pandemi itu di Maret 2022 itu 2 minggu terakhir itu omset kita turun langsung 60%. April itu yang bisa mungkin kita itu sebulan bisa nyampe 800-900. Itu cuma 200-an ya. April anjlok berarti ya. Iya, April 2020 itu karena pandemi itu. Berarti Maret diberitakan pandemi, April langsung lonjak. Kan itu langsung lockdown kan? Lockdown. Nah, terus kan
kita mikir kan nggak mungkin kayak gini terus karena kita punya karyawan juga dan memang dari aku pribadi nggak mau misalnya karyawan harus nggak bekerja gitu, aku nggak mau. Maksudnya meskipun pandemi yuk kita mikir gimana caranya tetap hidup, ya udah seadanya, pokoknya yang penting tetap bisa gaji karyawan gitu kan. Terus akhirnya kepikiran apa ya pandemi, terus kan itu banyak orang di rumah, orang-orang karena lockdown kan bekerja di rumah, anak-anak pun nggak sekolah, bingung kita bikin apa ya, akhirnya kepikiran bikin cupcake. Kita bikin cupcake, terus kita bikin paket dekor. Iya, jadi satu box, terus kita kasih buttercream, terus ada pernak-pernik. Oh, yang macam-macam gitu ya. Jadi nanti buttercreamnya itu masih dibungkus, pernak-perniknya masih dibungkus. Jadi itu dikasih ke buat orang tua yang anaknya kan bosen kan di rumah kan. Oh, jadi kayak bisa desain sendiri dong? Iya, waktu itu terus kita keluarin gitu. Nah, terus kita bikin event-event, ayo siap posting karya kalian, karya anak kalian, terus dilombakan, terus nanti dapat hadiah waktu itu, kayak gitu. Terus ini tuh lumayan mengangkat. Terus setelah cupcake, oke, dessert. Habis itu dessert itu di tahun 2021. Nah kan kita ngelihat 2020 pandemi, terus 2021 kita kan lebaran itu kalau puasa itu kan pasti biasanya langsung konsumsi brownies itu menurun ya. Kalau tak biasa gitu ya, karena puasa kan. Nah kita kan mikir berarti harus bikin sesuatu yang buat berbuka puasa dong. Oh oke, idenya muncul dari situ. Karena kita melihat kalau lebaran, kalau puasa itu pasti biasanya agak turun. Nah akhirnya kita bikin dessert itu, terus itu ya konsepnya ada itu buat berbuka puasa. Itu dessert awalnya dulu simple sih, nggak yang kayak gini ya. Jadi emang ada yang dessert biasa yang hanya brownies, whipping creamnya pun kita pakai warna putih, habis itu ganache coklat gitu. Nah, terus kalau yang ini memang ada tantangan tersendiri sih, maksudnya coba dong bikin kayak ala-ala itu loh, bittersweet yang by Najla itu loh. Nah, sekarang ya udah kiblat ya. Kayaknya itu penyukanya banyak, terus aku nyobain, ternyata anak-anak tuh suka. Karena kan masih kita konsumennya hampir utamanya kan kalau untuk snacking itu kan anak-anak kan. Iya, banyak kan anak-anak juga ya. Iya, jadinya oh yaudah, terus akhirnya bikinlah yang premium ini. Gitu, terus ya udah sih itu sih. Karena aku pernah nyobain yang pas lomba itu. Nah, kalau lomba itu kenapa tiba-tiba ada kepikiran, kan ini kan kalau tadi aku lihat kan ini terus krimnya ini terus ditumpuk lagi. Nah, kalau waktu itu kan aku ngerasainnya kan ada di bawahnya ada bolunya, terus ada sempet ada ketoknya. Nah. Itu yang bikin aku first impression keren tau lah. Kenapa tiba-tiba ada ketok itu gitu? Iya, itu nanti kan beberapa saat lagi itu. Oh iya. Ya sih itu benernya lomba kan waktu itu kamu bikin kreasi olahan singkong. Oke, kreasi olahan singkong. Nah, terus kita punya produk kita itu punya brownies lah. Tapi kita diri kita sendiri itu sudah menganggap kalau brownies dari singkong itu sudah biasa. Sudah biasa banget kan. Terus akhirnya kita bikin sesuatu yang lain dong buat lomba besok. Terus akhirnya kepikiran, kita punya getuk, Magelang ini kan getuk istilahnya terkenal dengan getuknya. Tapi rata-rata orang Magelang sendiri pun kalau suruh makan getuk ya orang-orang tua aja. Orang tua gitu. Ya maksudnya segmennya. Iya. Ya kenapa nggak kita bikin getuk ini disukai juga oleh orang-orang muda? Kenapa nggak bikin dessert aja? Dessert tapi mix, ada telon, ada getuknya, ada browniesnya. Ya, terus ada ininya, ada whipping creamnya. Terus whipping creamnya itu kenapa? Waktu itu biar rasanya nggak monoton akhirnya dikasih itu kan, tak kasih potongan strawberry. Dan ternyata menang loh, masih menang loh, juara satu. Makanya jadi keren. Terus cuman kenapa kita nggak launching itu belum saat memang kita ada target akhir tahun ini kita launching produk baru. Ada produk baru. Cuman bukan dessert sih, cuman lebih ke getoknya dulu. Kita pengen ngangkat getoknya dulu. Nah, nanti kita collab getuk sama si brownies. Tapi ini nanti di akhir tahun kita mau launching. Karena memang itu kita ikut lombakan juga. Lomba waktu itu Renova, kreativitas inovasi masyarakat Magelang kan. Dan ternyata lolos meskipun juara terakhir sih, tapi maksudnya
ternyata diminati juga produk Masih ini. diminati. Produk yang nantinya mau launching akhir tahun itu akhirnya ya udahlah berarti mau nggak mau emang harus launching, maksudnya kita bener testing ini minat nggak sih masyarakat gitu. Masa iya, terus nanti mau kita testing di akhir tahun, tapi ini lagi konsep packaging. Tetap konsep packaging ya. Ya maksudnya karena mungkin konsepnya lebih yang kayak gini sih, cuma nanti Ada Ya. identitasnya kenapa ini beda gitu ya. ya nanti ditunggu aja ya Mas ya. Pokoknya ditunggu aja ya. Pokoknya kita mau ada yang baru di akhir tahun. Siap. Nah, pemasaran kan udah oke nih. Dari Magelang udah, Semarang udah, terus Purwokerto udah. Sasaran selanjutnya di mana? Jogja. Makanya ini mengundang Mas Alfa ini Kenapa? Jogja. Siap. Kenapa Ah. Jogja? Kenapa Jogja? Apa ya? Jogja itu deket sama kita. Oke. Oke, maksudnya kita mikirnya gini. Magelang aja bisa loh menerima produk kita. Kenapa enggak Jogja yang notabene Jogja itu banyak orang terpelajar gitu, orang terpelajar yang Mahasiswa gitu ya, ya. terus mereka kalau di orang Magelang sini kan menganggap produk kita brownies itu hanya sekedar brownies ya. Mereka belum melihat bahwa oh ini gluten free, oh ini ternyata dia lebih ringan cerna loh, ini indeks glikemiknya lebih rendah, belum lihat ke arah situ. Itu kok Jogja kan udah. Kita pengen ngarah ke situ, makanya kita pengen nyobain, tapi ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Pertama kita tahun lalu sudah kerjasama nih sama orang mana ya, sama tim waktu itu tim sama apa ya kalau komisi kepemudaan itu loh. Oh, pemuda juga. Oke. Kita punya kenalan kalau bapak di sana, terus kita mau nyoba usaha. Itu sudah mau deal, sudah mau tak promosiin ke Jogja itu apa sih, Jogja Food Hunter itu. Iya, Jogja Food Hunter dan yang lain-lain itu. Udah mau, Pak, deal, udah tanda tangan MOU. Ternyata Pak situ mundur nggak jadi bapaknya. Kenapa? Terus nih, aduh aku mau fokus ke usahaku dulu. Jadi bapak ini ternyata punya usaha yang lain. Oke. Dah, terus itu bulan Agustus. Bulan Oktober kita punya saudara yang di Jogja kan. Yang dari Jogja, yuk reselleran. Ternyata juga cuma jalan sebulan doang. Karena dia juga punya usaha yang lain. Dan jadinya dia itu minat karena usahanya itu kan karena pandemi akhirnya sepi gitu loh. Yaudah aku tak nyobain jadi reseller utama gitu loh. Tapi ternyata terus mau usahanya mulai bangkit lagi kan, jadi dia fokus ke itu lagi, itu juga. Terus makanya kita tuh bingung. Terus pernah ada yang nanya-nanya, tapi modelnya bisnis modelnya mau dititipin ke oleh-oleh. Oh, titipin ke oleh-oleh. Oh iya. Karena mungkin Jogja kan banyak oleh-oleh, cuman kita kan nggak mau bisnis model kita kan made by order dan biar fresh gitu loh. Fresh. Dan nggak mau yang sistem oleh-oleh itu gitu. Maksudnya kalau sistem oleh-oleh ya meskipun banyak juga sih maksudnya. Terus dia menuntut kita untuk di vakum gitu loh, dikemas vakum kayak gitu. Terus kalau bisa umur simpannya lebih dari seminggu, nah itu kan juga Nah, ini dia juga dipikirin ya kalau udah masuk ke kayak yang toko oleh-oleh Jogja misalnya, itu kan harus dipikirin. Iya, karena kan umur simpan pasti itu kan dipikirkan. Nah, padahal kita tuh nggak mau pakai pengawet gitu, kita nggak mau pakai pengawet ya, kita mau fresh karena memang konsep kita kan lebih sehat kan. Buat apa kalau pakai pengawet juga gitu kan. Tuh, terus bingung juga apa ya, aku gimana, makanya ketemu Mas Ako nanti barangkali mungkin ada orang yang tertarik misalnya. Kita sih nawarinnya kalau reseller tuh udah biasa banget ya. Dan sekarang tuh orang jadi reseller tuh kayaknya udah nggak menarik tuh. Cuman bahkan kita nawarin kalau misalnya mau menggunakan merek sendiri di Jogja itu oke. Produk dari kita, misalnya mau pakai merek kita Kotelo oke. Misalnya mau pakai dus semuanya ini dari kita oke. Kalau misalnya mau pakai merek pribadi, misalnya aku pengen jadi bener-bener usaha ini terlihat punya aku gitu ya. Mau pakai mereknya juga boleh, nanti produk kita kirim. Atau mau mitra dapur, misalnya mitra dapur bikin di sana, terus kita ngirim bahan baku yang pack-packan gitu. Oh, itu bisa jadi kayak gitu ya? Bisa. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi ada di Jogja, nah udah diperkenalkan toh, ini akan juga semakin dikembangkan di Jogja dan juga ada banyak option untuk menjual ya, dari mungkin reseller atau mungkin nanti juga bisa mitra dapur juga. Wah, ini berarti pengembangannya akan lebih
nggak akan lebih jauh ya karena cuma Magelang Jogja, tapi Iya. akan Maksudnya berkembang. kalau yang Semarang Pak sama Purwokerto memang harus kita punya dapur di sana dan kita punya dapur di sana kan Mas. Cuman kalau Jogja kan terjangkau. Iya. Maksudnya kalau kita produksi di sini kita saya antar produk sudah jadi kan masih bisa gitu loh. Tapi kalau misalnya memang mau dapur di sana sendiri biar misalnya lebih fresh terus biar lebih terpercaya, it's okay gitu. Barangkali ada yang tertarik untuk kolaborasi seperti itu. Karena juga aku merasa sebagai orang Jogja yang pernah tinggal di sini pun, buat aku ini recommended banget untuk dicobain buat sama teman-teman semua, mau dari yang masih kecil, belia, remaja, mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, ini benar cocok banget. Apalagi gluten free ya. Iya. Jadi kayak mengkampanyekan yang namanya gluten free. Cocok banget Betul. sih. Wah, kalau misalnya bicara tentang nantinya akan membuka di Jogja, target paling besar kira-kira siapa yang pengen disasar dari semua tingkatan usia gitu? Kalau tingkatan usia sih mungkin targetnya sih hampir sama kayak kita di sini. Target kita di sini itu usia 18 sampai 35 tahun dan pengguna media sosial. Pengguna sosial ya, karena aku juga lihat nih Brownies Telo juga gencar banget menggunakan sosial media, Instagram gitu ya, terutama kalau aku sering lihat banyak banget promosi-promosinya ya. Dan harapannya apa sih untuk pengembangan ini semua, dan apa sih yang diharapkan dari adanya dessert ini, apa namanya, brownies? Ada nggak sih harapan-harapan yang Mbak Dwi pengen gitu untuk misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan? Oke, harapannya sih mimpi besar kami sih produk kami itu ada di seluruh Indonesia. Amin. Amin. Seperti itu. ya, seperti brownies A. Itu ya pasti mimpi besar kami itu seperti itu. Terus selain itu bahwa usaha kita yang nggak serta-merta bahwa kita usaha terus kita nyari profit, enggak, tapi di balik itu kita tuh pengen yaitu memperkenalkan ke banyak orang bahwa ini loh singkong tuh ternyata bisa jadi brownies loh, dan itu tuh bisa menggantikan tepung terigu yang kita harus impor. Bayangkan misalnya kita itu pakai tepung itu sebulan mungkin hampir 50 kilo ya, 50 kilo tepung singkongnya itu. Terus kalau misalnya kita setahun tuh udah berapa, anggap aja udah hampir 600 kilo berapa. Bayangan kalau misalnya itu satu dari usaha kami. Bayangan kalau usaha-usaha yang menggunakan tepung terigu itu beralih ke tepung singkong, berapa banyak penggunaan tepung singkong dan berapa banyak kita tuh menghemat penggunaan tepung terigu. Jadinya ya mimpi saya mungkin nanti suatu saat gandum itu bukan impor tertinggi ya, komoditi impor tertinggi di Indonesia, tapi mungkin bisa nomor 2, nomor 3. Jauhnya sih seperti itu. Dan yang gak kalah penting adalah kalau mengkonsumsi ini juga pertama adalah gluten free, kita menginvestasikan yang namanya kesehatan gitu ya, apalagi buat bapak ibu-ibu, simbah-simbah yang mungkin harus mengurangi gula ataupun lagi mungkin diabetes gitu misalnya, ini juga bisa disarankan juga. Oh iya, karena memang produk kita available yang pakai palm sugar. Palm sugar ya? Iya, Okay. jadi pasti terutama yang Kotelo. Kalau yang Kotelo ini kan memang pangsa pasar kita, mereka udah care sama kesehatan ya. Jadi kita available untuk yang palm sugar. Jadi misalnya yang memang mau mengurangi konsumsi gula, terus apalagi yang diabetes itu bisa. Yang lagi diet gula juga bisa ya. Gitu. Jadi nggak buat kamu yang lagi pengen diet kayak aku ya, ya ini bisa jadi pilihan ya Mbak ya. Ya. Wah, keren sih. Nah, pokoknya teman-teman harus banget nyobain Brownies Telo. Ini juga dessertnya yang juga enak banget. Dan yang paling penting adalah untuk investasi kesehatanmu ini juga gluten free. Jadi recommended buat kamu semua. Nah, aku doain semoga usaha ini semakin luar biasa, amin. Amin. Dan juga semoga semakin cepat di Jogja ya. Supaya aku bisa repeat order. Amin. Nanti semoga segera ketemu. Semoga ketemu ya. Ketemu ini. Semoga Partner kolaborasinya.
partner kolaborasinya semoga ketemu, dan aku doain semoga Brownies Telor dan semua produknya semakin sukses. Amin. Dan buat kamu teman-teman Jogja, semoga kamu juga bisa cepet-cepet merasakan Brownies Telor ini. Kayaknya segitu aja dari kita berdua. Thank you banget Mbak Tri udah mau aku obrak-abrik. Tadi aku juga ngikutin proses pembuatannya, nanti juga bakalan ada di video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nonton video-video lainnya. Thank you. Bye-bye. Bye.